Halo semuanya. Jadi kita gabut lagi nih. Dan ini udah mungkin hampir berapa tahun ya? 2 tahun ya. Kayaknya udah nggak gabut. Sekarang kita gabut di jam 23.45 gitu. Jadi kita akan coba bahas soal hal yang kita pikirkan atau yang gue pikirin sekarang adalah soal apakah bener ya bahwa coding atau hal-hal yang berbau teknologi itu ya kita sekarang udah sibuk bikin aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C gitu. Padahal sebetulnya itu akan jadi tempat pembuatan data aja gitu. Jadi kayak mesin untuk bikin data ujung-ujungnya kan. Banyak aplikasi sekarang tujuannya seperti itu. Ya bikin aplikasi yang penting bisa nge-generate data gitu. Entah itu data penjualan atau mungkin data behavior customer gitu. Kayak eh kita nggak sadar bahwa sebetulnya sosial media itu juga sama. Sosial media itu soal gimana kita bisa bikin data yang banyak gitu ya. Akhirnya data itu diproses terus mungkin dijual ke beberapa perusahaan gitu kayak yang dilakukan oleh Facebook gitu. Tapi iya, akhirnya juga ada aplikasi-aplikasi yang gratis juga. Contoh aplikasi yang gue kemarin lihat itu adalah aplikasi untuk planning keuangan kita gitu ya. Itu gratis dan 100% gratis. Tapi itu juga sama, menghasilkan data yang mana data itu bisa kita jual ke tempat lain gitu. Sehingga behavior user itu ketahuan, oh ternyata setiap bulan orang ini ngelakuin transfer. Oh ternyata setiap bulan orang ini ngelakuin transfer yang mana uangnya itu uang admin transfer ini bisa sampai puluhan juta atau mungkin jutaan gitu. Nah ini tuh gila. Dan kita melihat itu bahwa oh ini gratis nih gitu ya, kita pakai ini, ternyata datanya ya kan kita gunakan juga. Karena apa? Sekarang kita udah mulai masuk ke teknologi itu ya soal data gitu. Ya kan? Jadi siapa yang bisa nguasain data? Ya dia yang mungkin menguasai dunia gitu ya. Karena ya kita akan bicara soal artificial intelligence, hal-hal yang berbau kecerdasan ya ujung-ujungnya perlu data gitu ya. Gak mungkin kita cuma punya data satu gitu. Yang seperti itu. Tapi gue berpikir kayak gini, apakah mungkin nanti akan terjadi paradoks gitu. Ketika aplikasi-aplikasi ini semua sudah berbasis AI gitu. Kan sudah nggak ada lagi tuh yang namanya chatbot berbasis apa yang namanya biasa gitu, yang pakai agent gitu. Sekarang udah menggunakan chat yang dari NLP gitu ya, yang natural language processing gitu. Yang mana itu ketika orang pun bertanya kita udah bisa jawab tuh pakai teks-teks yang udah kita training sebelumnya. Nah data ini training ini kita bisa ambil dari data agent sebelumnya kan yang pakai manusia ini. Tapi gimana kalau 10 tahun kemudian udah nggak ada lagi data yang baru yang di generate gitu. Jadi data-data yang kita generate itu adalah yang kita pakai nantinya adalah data yang memang dari AI juga gitu. Ya tapi pastilah zaman berkembang dan penggunaannya akan berbeda gitu. Karena kalaupun sekarang AI itu bisa bikin aplikasi, faktanya nggak sebisa custom itu gitu. Karena lagi-lagi kita perlu data yang banyak gitu. Selama data itu nggak cukup, kita harus tetap ngoding secara manual sehingga terlihat pattern-pattern tertentu. Yang mana patternnya ini juga terus bernambah gitu. Mungkin kita ngerasa bahwa kalau kita hidup di dalam kotak, suatu kotak yang sama, kita akan merasa bahwa aplikasi ini semuanya tentang CRUD gitu ya. CRUD ya. Soal create, update, dan delete. Nah ini soal ini. Padahal, iya gitu. Aplikasi memang soal ini. Tapi gimana caranya kita meng-create yang baik, gimana caranya kita me-read yang dengan cepat, gimana kita update dan delete dengan cepat. Ini terus berkembang caranya gitu.
Ya memang caranya begitu-gitu aja. Kita ambil data, kita edit, kita update, kita delete soal-soal itu aja. Tapi ini yang terus berkembang ini adalah soal create, react, update, delete gitu. Tapi gue jadi berpikir kayak gini. Dulu kita merasa bahwa performance itu hanya soal memori gitu. Jadi makanya kalau teman-teman tahu ada yang namanya 2K book ya kalau nggak salah ya. Nah 2YK book ya, Y2K bug. Nah ini adalah apa sih bugnya sebetulnya? Jadi bugnya itu berhubungan dengan data teman-teman. Jadi dulu itu data ini tahun ini kita simpan pakai 2 digit terakhir. Jadi di sini. Jadi untuk 01 berarti tahun 1901 gitu. Jadi gini, 1901 atau 01, 02, 03, 04 gitu diambil ya 0 belakangnya aja. Jadi orang dulu berasumsi bahwa komputer ini akan hidup selama 99 tahun aja. Ya, atau mungkin pembuatannya itu tahun berapa tuh? Komputer 70, 60? Udah segitulah. Tapi bukan itu sebetulnya alasannya. Alasan utamanya adalah karena efisiensi memori kan. Supaya daripada kita mengulang terus 1919 ini, ya kita mendingan pakai aja belakangnya gitu kan. Nah, muncullah bug tersebut. Ya 2K ini. Ketika tahun 2000, 00, jadi 1900 lagi. Nah, bug ini. Masalahnya bukan cuman itu teman-teman. Aplikasi itu kan sebetulnya ada dependensi teman-teman ya. Jadi dependensi ya. Ada yang namanya dependensi. Jadi seperti ini. Aplikasi A ini mungkin nggak hanya sendiri dia perlu aplikasi B. Aplikasi B perlu aplikasi C. Atau mungkin sesederhana aplikasi ini perlu device gitu. Device apa, printer atau apapun itu ya. Dia menggunakan format yang 2 digit. Sedangkan aplikasi kita udah di-upgrade nih pakai 4 digit gitu. 2000 sehingga bisa menggunakan 2000. Tapi di sini aplikasi atau device yang lain nggak bisa, belum bisa. Nah ini juga nggak bisa nih. Jadi semuanya harus device ini di-upgrade sehingga tahun 2000 ini bisa kita lewati. Malahan kan kalau saya baca-baca ada juga tuh ketakutan soal terjadinya komputer nuklir menyerang dunia gitu kan. Nah hal kayak gitu. Nah tapi tadi soal performance ya. Lalu kebutuhan ini meningkat menjadi kebutuhan soal komputasi yang banyak ya. Gimana caranya supaya aplikasi ini bisa kan keren ya. Satu core itu mungkin satu core itu dipercepat gitu. Gimana caranya satu core ini dipercepat gitu kecepatannya. Tapi ternyata muncul kesadaran bahwa ternyata bukan asal cepet loh. Cepet aja nggak cukup gitu. Jadi mungkin kita bisa menangani 2 user gitu. Cepet, sama-sama cepet, tes gitu. Tapi bukan cuma soal cepet, tapi juga soal gimana apakah ini efisien atau enggak. Makanya ada yang namanya concurrency. Nah ini. Nah, gimana caranya satu sistem ini concurrent ya. Jadi mungkin satu prosesor gitu kita bisa digunakan oleh beberapa task gitu ya. Yang blocking kita skip, kita pakai yang kita jalankan proses yang gak blocking. Contohnya apa bang? Contohnya gini. Kita mau masak mie. Kita mau nyalain kompor, kita masukin air, ya airnya nggak ke kompor ya, tapi airnya ke panci ya, masukin ke situ, terus kita nyalain. Apakah kita hanya diem aja nungguin ini jalan gitu sampai mendidih? Enggak, pasti kita menjalankan yang lain. Apa contohnya? Ya buka mie-nya ya kan, terus ambil bumbunya, kita buka, lalu kita taruh di mangkoknya. Nah itu kalau tim yang sebelum mie.
Tapi ada juga tim yang setelah mie dimasukin baru dibuka. Tapi intinya kita ngelakuin hal lain. Nah ini juga akhirnya kita merubah paradigma kita dari soal cepat menjadi soal efisien. Gimana caranya kita bikin proses yang cepat itu udah terpenuhi, lalu efisien teman-teman, efisien. Sehingga blocking ini teratasi dengan concurrency kayak gini. Lalu kita berpikir bahwa apakah ini cukup ya? Padahal gini loh, teknologi ini udah mulai berkembang cepat, baik gitu, sehingga ketakutan tadi ya, contoh tadi soal penggunaan angka 2000, angka 2 digit di belakang tahun itu sebagai angka tahun, itu kan karena takut memori kan. Apakah sekarang kita jadi nggak takut soal memori? Nah, jadi pertanyaan nih, kan berarti apakah performance itu jadi soal apakah kita memiliki terus kewajiban soal ini, soal efisiensi ini, ya kan? Tadi soal memori, apakah kita perlu mengefisiensikan memori? Oke, kalau begitu variabelnya kita kecilin aja, namanya jangan panjang-panjang gitu. Faktanya kan enggak. Sekarang kita sudah mulai, ya udah nggak apa-apa lah, panjang aja, yang penting jelas gitu variabelnya gitu. Misalnya account number gitu, dulu AN gitu, account number, sekarang account number gitu. Ini plural atau enggak, account number gitu. Itu menjadi penting. Jadi desain itu malahan sekarang sudah mulai freestyle. Apa tuh maksudnya? Jadi codingan ini sudah mulai menjadi codingan yang bersih, rapi gitu. Bukan lagi soal apakah codingan ini baik secara algoritma, bisa diterima dengan akal memori yang cukup kecil. Tapi kembali kepada apakah ini codingan ini mudah dibaca. Nah, jadi kayak gitu sekarang pemikirannya. Jadi bahasa-bahasa yang tingkat atas kayak Python atau mungkin PHP ya, itu menjadi begini pemikirannya. Apakah kalau kita nulis codingan ini itu mudah dibaca gitu. Jadi nggak perlu lagi soal apakah codingan ini efisien. Seefisien apa? Ya nggak perlu efisien banget, yang penting efisien cukup setengah aja, sudah jalan. Makanya jadi kita balik lagi ke sini gitu. Sekarang udah mulai tingkat ini. Jadi apa ya namanya, efisiensi ini jadi mulai ada batasnya. Apa batasnya? Batasnya adalah satu, waktu. Kita punya seberapa banyak waktu yang kita punya gitu ya. Kok libet-libet ya? Jadi seberapa banyak waktu yang kita punya untuk bikin codingan yang efisien. Lalu tempat. Apakah tempatnya tepat gitu untuk bikin yang efisien? Contoh, sejarah pembuatan bahasa pemrograman Rust gitu. Rust ya, jadi ada namanya programan namanya Rust gitu. Terus programming language. Nah ini yang gambarnya kepiting. Nah, yang lambangnya kepiting ini, nggak tahu nih kepiting atau bukan ya, kayaknya gue ngasal aja sih. Ini dulu dia ownernya melihat suatu lift yang crash. Apa alasan dia crash? Adalah karena ternyata memorinya penuh lah ibaratnya, sehingga overload, nggak bisa jalan itu si liftnya. Akhirnya dia terpikir, gimana kalau gue tuh harus bikin satu bahasa pemrograman yang mana sudah terjamin keefisiensian memori. Jadi kita akan balikan ke tempat. Apakah memang perlu seefisien ini? Jangan-jangan gak perlu. Contoh, saya punya aplikasi RAM-nya atau komputer kita RAM-nya 8 GB. Ya, cuman ngejalanin buat 2 user gitu. 2 user doang nih. Atau mungkin 5 user gitu. Atau satu kantor berapa sih, 10 orang gitu, satu divisi. Kita harus mikirin efisiensi ini gimana nih efisiensi memori. Padahal kayaknya gak perlu deh. Karena cuma 10 orang ini kan ngoding aja, ya kan? Nah, kayaknya jadi balik ke tempat. Ini apakah tempat ini perlu efisiensi ini? Ya kan? Lalu yang kedua, soal
ada batasnya adalah batas budget. Nah, ini penting nih. Contoh, sekarang kita udah bikin banyak sekali paradigma supaya gimana caranya budget ini nggak tinggi-tinggi amat gitu. Ada yang namanya database pool atau thread pool. Ya, ini nih. Sekarang kita mengenal yang namanya Kubernetes. Ketika ada settingan ketika misalnya CPU sudah 90%, dia akan multiple instannya akan naik 3 instan, 4 instan, 60 instan, 100 instan, 1000 instan. Naik terus. Selama budgetnya cukup gitu ya. Nah, jadi balik lagi ke budget. Nah, karena budgetnya kita kurang, gimana caranya kita ini mengefisiensikan ini? Oh ya udah Bang, kalau gitu usernya kita kurangi atau kita batasi. Pakai apa? Pakai thread pool. Sehingga threadnya ini nggak banyak yang digunakan gitu. Threadnya nggak banyak yang digunakan, yang dibatasin aja 10 thread gitu. Ya udah. Jadi nanti kalaupun ada 30 juta orang, sedangkan kemampuan server kita cuma 3 juta, ya udah yang lain lempar aja keluar gitu. Nggak peduli, yang penting ini budgetnya kita cuma segini gitu. Tapi kalau udah banyak sih ngapain budgetnya segitu, ya hajar aja, minta cari investor yang banyak gitu. Bilang bahwa ini adalah aplikasi atau bisnis yang menjanjikan gitu ya. Padahal enggak menjanjikan amat gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Kita coba tarik efisiensi ini supaya budgetnya bisa cukup. Lalu kita tarik efisiensinya segimanapun. Akhirnya sekarang muncul satu. Ini yang namanya adalah virtual thread. Nah, gimana caranya kita membuat sistem yang virtual, thread yang virtual? Tadi kita udah mengefisiensikan thread, ini ternyata kurang hasilnya ya. Nggak cukup kita mengefisiensikan thread aja penggunaannya. Kita harus bikin thread ini lebih banyak tapi virtual. Karena ternyata proses yang banyak itu hanyalah diem aja nggak kerja threadnya. Akhirnya bikin yang namanya virtual threads. Efisiensi itu jadi lebih ningkat lagi. Jadi makin keren. Jadi tadi ya, apakah tempatnya memang perlu? Apakah budgetnya cukup? Ya. Jadi kita soal itu lagi, kembali lagi. Apakah perlu? Apakah tempatnya? Iya, memang dia haruskan seperti itu. Lalu budgetnya bagaimana gitu. Tapi tadi gue lupa tuh mau ngomong apa lagi ya. Jadi itu ya soal efisiensi codingan lagi. Lalu gue juga kepikiran soal hal yang berkepikiran ya. Gue juga berpikir, ini lanjut ya bahas yang awal tadi. Apakah memang betul gitu soal teknologi ini adalah bisnis yang masa depan? Gue percaya bahwa ini bukan bisnisnya, tapi ini adalah alat bantunya. Apapun yang berbau teknologi itu bukan teknologinya, tapi alat bantunya. Contohnya adalah, gue selalu percaya bahwa bisnis yang paling masa depan adalah bisnis makanan. Karena tahun berapapun lu hidup, lu perlu makan gitu. Lu tahun berapapun atau misalnya terjadi apa gitu, meteor datang ke bumi lalu menyedot seluruh teknologi yang ada di sini sehingga semua benda-benda di sini menjadi magnetik. Gak bisa lagi kita menggunakan komputer kita, MacBook kita yang belum lunas cicilannya gitu misalnya. Kita tetap perlu makan teman-teman ya. Jadi gue percaya bahwa bisnis masa depan itu ya makanan gitu. Makanya keren tuh orang-orang yang bisnis lele gitu, ternak lele. Itu gak bagus. Gue ngerasa bahwa ya pasti ujung-ujungnya ke sana gitu. Karena siapa yang menjamin kita bisa ngoding 1000 tahun gitu atau 500 tahun gitu. Atau 50 tahun dari sekarang, sedangkan kita melihat saingan kita itu yang kita coding gitu. Kita ngoding kita mulai coding hal-hal yang memang menghancurkan diri kita sendiri. AI gitu, yang bisa mengcoding diri sendiri gitu. Kita coding untuk menghasilkan hal-hal yang berbau coding yang bisa melepaskan kita gitu.
kadang kita membuat suatu aplikasi yang ngebantai pekerjaan lain gitu. Contoh tadi, again ya, CS gitu. Kita hilangkan dengan cara kita bikin chatbot ya, atau voice text to voice ya, dari NLP ini dapat teksnya itu kita generate lagi ke text to voice, sehingga bisa tuh kita hadapi dari speech to text, teksnya itu kita proses di NLP ini dapat respon, teksnya ini kita teks lagi ke text to speech, jadilah yang namanya CS. CS yang bisa di jam 2 ditelepon bisa diangkat sama dia, asalkan datanya ada. Jadi gue percaya soal itu, makanan ini adalah bisnis masa depan. Tapi mungkin yang berubah adalah teknologinya yang diimplementasikan ke dalam makanan itu. Mungkin nanti makanannya jadi lebih mudah gitu ya, dalam hal produksinya gitu, ataupun yang lainnya. Mungkin nanti suatu hari kita bikin terowongan, aku tuh pengen gitu ada kali ya, terowongan satu pulau Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke ada satu kecil aja, sama kayak fiber optik gitu ya. Bikin hall gitu. Jadi apapun barang itu nggak perlu lagi lewat kereta atau lewat pesawat atau lewat kapal. Ini kan pulau ini nggak bergerak, nggak jalan gitu. Pulau paling gerak beberapa tahun sekali gitu kan. Jadi ditaruh di sana kayak, jadinya kayak ini, kayak loop ya, train loop. Nah ini hyperloop, yang kayak gini, keren ya. Ini, jadi begini nih, kayak gini nih. Jadi ada bendanya ini, kita masukin lewat sini ke barang ini, lalu nyampe misalnya ke Jakarta, nyampe ke Lombok, nyampe kemana gitu. Wah keren banget sih. Jadi kita bisa nyetop ini, tapi lagi-lagi ini yang lain nggak diuntungkan gitu ya. Tapi jangan bahas politik di sini. Tapi itu, ya gue percaya soal bisnis makanan ya pasti bisnis yang paling menjanjikan di masa depan. Tapi aneh juga gitu, hal-hal yang sebetulnya menjadi fundamental kita dalam kehidupan, kenapa ini nggak ada orang terkaya di dunia yang berbisnis makanan gitu? Ya orang yang terkaya di dunia kalau dilihat itu ya bisnisnya itu teknologi itu. Kalau dilihat sekarang, ya mungkin karena melihat bahwa makanan itu adalah hal-hal yang sudah kita lihat setiap hari, sampai-sampai kita merasakan bahwa kita terlalu nyaman sama itu sehingga kita lupa menghargai. Ini adalah quote dari drakor yang namanya adalah Go Back Couple ya. Jadi kenyamanan itu kadang membuat kita jadi seakan tidak menghargai gitu. Makanya kalau kita punya pasangan atau mungkin orang tua gitu, kita saking nyamannya dengan orang tua atau saking nyamannya dengan pasangan kita, sampai ketika kita dijenguk ya kan, sama orang tua lalu dirawat, seolah itu mengatakan bahwa ya itu adalah biasa aja gitu, karena itu kita lihat setiap hari, kita rasakan setiap hari. Padahal kita jadi seakan-akan gak menghargai itu gitu. Tapi ketika itu sudah hilang, baru kita tahu bahwa itu sebetulnya hal yang berharga gitu. Sama juga tadi soal bisnis makanan. Makanan itu mungkin kita ngeliat, itu hal yang setiap hari kita lihat gitu. Padahal kalau itu hilang, itu kita merasa bahwa kenapa selama ini kita melihat teknologi aja gitu. Makanan ini mana gitu. Mana progresnya, mana prosesnya gitu. Jadi begitu. Mungkin itu kali ya yang kita bahas soal Ekstra Gabut kali ini. Terima kasih telah menemani malam ini. Sudah jam 00.09. Terima kasih semuanya.